Bab 766. Gadis bodoh, kau harus menikah suatu hari nanti. Daryl menepuk kepalanya dengan penuh rasa sayang. Joel tersenyum, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di malam hari Joel memasak 2 hidangan lezat. Ford lalu segera tiba. Seperti yang sudah mereka duga. Aroma sepanci besar sup ikan yang dimasak Joel menyebar sejauh beberapa mil sehingga Ford mulai menelan ludahnya sebelum mendekati lokasi mereka. Dia kemudian tertawa. Gadis kecil, masakanmu semakin lebih baik hari demi hari. Sup ikanmu harum sekali. Ford lalu langsung menyendok semangkuk besar sup dan mulai menyantapnya. Daryl dan Joel tersenyum sambil saling memandang. Setelah menikmati sup ikan, Joel tersenyum pada Daryl dan berkata, "Master, mengapa kau tidak menunjukkan kepada Master Ford teknik pedang yang telah kau kuasai?" Daryl mengangguk dan berjalan ke tengah mereka. Dia memulai dengan aksi jari tunjuk matahari dan kemudian diikuti oleh pedang 8 putaran. Aura pedang pun bersinar dengan kekuatan yang mengintimidasi. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku hanya akan mengajar dia sekali. Tidak ada hubungannya denganku jika dia bisa menguasainya atau tidak. Jadi, mengapa aku harus melihatnya? Kata Ford dengan dingin seolah tidak peduli. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk mengamati lebih jauh ketika melihat Daryl melakukannya dengan cukup baik. Daryl pun segera menyelesaikan tekniknya. Dia kemudian menyimpan pedang minum darah dan berjalan mendekat. Ketika Daryl tiba di depan Ford, dia lalu dengan sopan berkata, "Master Ford, bagaimana penampilanku barusan?" Ford menyentuh jenggotnya dan berkata, "Tidak buruk, itu cukup bagus jika mengingat kau hanya berlatih dengan teknik itu dalam 2 hari. Namun, teknikmu sangat jauh dari levelku." Ford diam-diam merasa terkejut. Pria ini sangat berbakat. Aku menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk mempelajarinya, tetapi dia hanya menghabiskan 2 hari untuk pencapaian yang sama. Daryl tersenyum, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Master." Joel mendekati Ford dan menatapnya tanpa berkedip. "Apakah masterku seorang jenius?" Ford menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha, dia bukan jenius." Joel tersenyum dan melanjutkan, "Jika dia bukan seorang jenius, bagaimana dia bisa mempelajari teknik itu hanya dalam 2 hari? Mungkin memang teknikmu biasa-biasa saja dan bukan sesuatu yang unik." "Apa?" Ford tidak bisa duduk lagi ketika mendengar itu. Dia berdiri dan menatap marah ke arah Joel. "Kau jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa kau mengatakan teknik pedangku biasa? Biasa saja. Apa yang kau tahu? Kau bahkan belum lahir saat aku berjuang melawan dunia. Wow, kau hebat sekali." Joel membuka mulutnya lebar-lebar dan berpura-pura kagum. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Master Ford, karena teknik pedangmu tak tertandingi di dunia ini, mengapa kau tidak mengajarkan seluruh tangkalan teknik pedang kepada masterku?" "Biarkan masterku mengerti betapa kuatnya teknik pedangmu. Jangan coba-coba menipuku." Ford lalu menghantam batu. "Teknik pedangku bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa. Aku..." Ford tiba-tiba berhenti berbicara. Joel sedang memegang cangkir dengan aroma minuman keras. Dia lalu menatap Ford sambil tersenyum. "Master Ford, aku menemukan beberapa pohon ceri di hutan beberapa hari yang lalu dan mulai membuat anggur." Joel menarik napas dalam-dalam dan menikmati anggur. Aroma anggur itu sangat enak. Joel lalu berjalan mendekati Daryl. "Master,
Coba cicipi anggur yang telah aku buat. Daryl tercengang. Dia tidak pernah menyangka Joel akan tahu cara membuat anggur. Dia kemudian mengambil cangkir dan menyesapnya. Untuk sesaat dia merasa sangat segar. Rasanya seperti sedang berada dalam surga. Anggurnya sangat enak, puji Daryl. Memuji sambil meneguk seluruh cangkir anggur. Kau, Ford tergoda dan mulai tidak sabaran. Biarkan aku mencicipinya. Tidak, Master Ford. Joel memeluk botol anggur itu dan mundur selangkah. Petik 2. Master Ford, kau sudah memakan masakanku secara gratis. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu untuk meminum anggur yang aku buat dengan gratis juga? Kau. Ford mulai tidak sabaran dan berkeringat. Dia tidak minum anggur selama lebih dari 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun penuh. Pahlawan mana yang tidak suka anggur? Bertahun-tahun dia sudah sangat menginginkan anggur. Akan sangat berharga jika dia dapat menyesap anggur dan mati di sana. Aku akan mengajarkannya. Aku akan mengajarkan semua teknik pedangku kepada pemuda ini. Berikan anggur itu sekarang. Cepat, kata Ford putus asa. Sambil terengah-engah, aku akan mengajarkan seluruh rangkaian ilmu pedang surgawi kepadanya. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Joel bertepuk tangan. Petik 2. Master Ford, kata-katamu adalah emas. Ayo, minum anggur ini, Master Ford. Ford segera melompat ke depan dan mengambil anggur dari tangan Joel dan kemudian meneguk seluruh anggur di cangkir. Joel memetik banyak ceri dan membuat banyak anggur selama beberapa hari. Terakhir, Ford telah minum beberapa cangkir, tetapi itu masih belum cukup. Juga, Joel hendak menghentikannya. Tepat saat dia menuangkan anggur ke dalam cangkir lagi. Master Ford, kau harus mengajarkan teknik pedang dulu baru bisa terus minum, kata Joel tersenyum. Kau gadis nakal. Ford sangat marah. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menghela napas dan menatap Daryl. Kau beruntung memiliki pelayan yang baik. Baiklah, aku akan mengajarkan seluruh ilmu pedang surgawi kepadamu. Karena kau cukup berbakat. Kau beruntung karena aku tidak memiliki murid. Petik 2. Ford merasa kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah hidup bertarung seumur hidupnya, dia akan ditipu oleh seorang gadis kecil. Ford lantas berpikir, pemuda ini benar benih yang baik untuk dilatih. Jika aku mengajarkannya ilmu pedang surgawi, itu artinya aku akan memiliki seorang untuk mewarisi ilmuku. Joel menjadi tidak sabaran dan kemudian berkata lirih, apa yang kau tunggu lagi, Master? Tunduklah pada Master Ford. Baiklah, baik. Daryl akhirnya mampu memfokuskan pikirannya dan kemudian berlutut dengan hormat ke arah Ford. Petik 2. Murid Daryl menghormati Master Ford. Saat itu pikiran Daryl masih kosong. Seberapa mampukah Joel hingga ia dapat meyakinkan Ford hanya dengan beberapa kata? Dia benar-benar adalah bintang keberuntungan Daryl. Baiklah, baiklah. Bangunlah. Ford dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, hanya ada kita bertiga di sini. Kau tidak perlu melakukan semua tindakan yang tidak perlu ini. Ford lalu dengan serius memandang Daryl, ada 7 teknik dalam ilmu pedang surgawi. Aku telah mengajarimu. Teknik pertama. Sekarang aku akan mengajarimu 6 teknik sisanya. Kesulitan 6 teknik ini akan meningkat secara eksponensial. Kau perlu mempelajarinya dengan hati-hati agar tidak mengecewakan aku. Daryl segera mengangguk, jangan khawatir, Master. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mempelajarinya. Ford mengangguk dan kemudian dia melihat Joel seraya berkata,
gadis kecil, apalagi yang akan kau sajikan? Besok selain anggur lezatmu. Joel tersenyum. Mulai besok dan seterusnya, aku akan merenasak apapun yang ingin dimakan oleh Master Ford. Selama batan masakan itu tersedia di lembah ini Master Ford, tolong ajari masterku dengan baik. Haha bagus, Bob. Ford sangat senang ketika mendengarnya. Dia lalu tertawa keras. Sebelum berkata kepada Daryl, perhatikan baik-baik. Ini adalah teknik kedua. Ayo, kita pergi. Swing. Ford memegang Master Steel Sword. Mulai mengayunkan pedangnya ke langit. Sebuah retakan langsung muncul di udara di sekitar mereka. Krak, krak. Semua hewan darat dalam jarak beberapa ratus mil gemetar mengikuti gerakan Master Steel Sword. Aura pedang itu membuat mereka terlalu takut untuk berdiri dan hal itu telah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Bab 768. Wow, Daryl dengan saksama mengamati Ford sambil menghafal setiap gerakan yang dibuat Ford. Setelah Ford selesai mengajar, dia lalu pergi tidur. Daryl memegang pedang minum darahnya dan mulai meniru teknik Ford dengan mengayunkan pedangnya di lembah. Asteris 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 asteris. Waktu berlalu dan segera setengah bulan pun berlalu. Selama setengah bulan, Ford telah mengajarkan seluruh ilmu pedang surgawi kepada Daryl. Daryl sungguh tidak mengecewakannya. Karena dia telah menguasai ketujuh teknik tersebut, dia setidaknya telah melatih seluruh ilmu pedang surgawi berkali-kali. Semua latihan keras Daryl pun berbuah hasil karena kekuatannya meningkat. Master Saint tingkat 3. Tentu saja, Joel juga tidak beristirahat selama setengah bulan terakhir. Selain melayani Daryl, dia juga telah memasak 3 makanan lezat dalam sehari untuk Ford tanpa ada hidangan yang terulang. Di samping kolam di lembah, Daryl baru saja menyelesaikan pelatihan teknik terakhir. Dia menarik napas dalam dan kemudian berjalan mendekati Ford. Master, ini bukan tempat yang layak untuk dijadikan tempat tinggal. Kenapa kau tidak pergi dengan kami? Dia memiliki kemampuan untuk membawa mereka pergi sejak kekuatannya meningkat menjadi Master Saint tingkat 3. Setiap peningkatan level di tingkat Master Saint sangatlah besar pengaruhnya. Joel yang berdiri di sampingnya juga menatap Ford dengan nanar. Benar, Master Ford, pergilah bersama kami. Haa. Ford menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tidak apa-apa. Kalian berdua harus pergi. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersama, Ford enggan melepaskan mereka, terutama Joel. Jika memungkinkan, dia ingin tetap bersamanya karena keterampilan memasaknya yang luar biasa. Namun, dia adalah hamba muridnya dan seorang master seharusnya tidak mengambil pelayan muridnya. Daryl pun merasa khawatir. Master, ada dunia luar biasa di luar sana. Kenapa kau ingin tinggal di sini? Selain itu, kenapa Master terjebak di tempat ini? Daryl ingin menanyakan pertanyaan itu sejak lama. Bagaimana Ford bisa kehilangan satu kaki dan terjebak di lembah ini dengan kekuatan yang dia miliki? Ford menghela napas ketika dia memikirkan itu. Wajahnya dingin, sementara matanya dipenuhi amarah. Petik 2. Aku berakhir seperti ini karena Sekte Pedang dan Sekte Eliksir. Sekte Pedang dan Sekte Eliksir. Ford dengan erat memegang tinjunya dan berkata, 10 tahun yang lalu, teknik pedangku tak tertandingi di dunia ini dan tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Daryl, apa kau tahu bagaimana rasanya kesepian karena dirimu tak terkalahkan? Aku ingin menemukan seseorang yang dapat menantang aku.
Setelah aku berpikir baik-baik, aku merasa bahwa Master Sekte 4 Utama Sekte pastilah dapat melakukannya. 4 Sekte Utama pun saat itu mengatur konvensi bela diri dan aku bergegas pergi ke sana. Konvensi bela diri. Daryl terkejut. Joel lalu menjelaskan, Master. Mungkin kau tidak tahu bahwa setiap 3 tahun 4 sekte utama akan menyelenggarakan konvensi bela diri. Konvensi bela diri itu lebih seperti kompetisi seni bela diri, dan pemenangnya akan dianugerahi gelar Sekte Pertama Dunia. Petik 2. Ford mengangguk dan melanjutkan, di konvensi bela diri itu aku sendirian mengalahkan Master Sekte Pedang dan Sekte Eliksir. Keduanya telah menggabungkan kekuatan mereka, tetapi mereka tetaplah bukan tandinganku. Aku pun menjadi terkenal karena pertempuran itu. Wow! Daryl menarik napas dalam-dalam saat mendengar itu. 1 orang melawan 2 Master Sekte dan dia menang. Menghadapi mereka, penduduk Timur Raya memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang ada di dunia alam semesta. Bahkan orang biasa seperti Markus sudah menjadi martial saint tingkat 3. Semua orang dapat membayangkan betapa kuatnya 4 Master Sekte Utama. Namun, kekuatan gabungan 2 Master Sekte bahkan tidak dapat mengalahkan Ford. Kekuatan Ford sungguh tidak dapat dibayangkan. Ford lalu tertawa dan melanjutkan. Setelah pertempuran itu, Sekte Pedang dan Sekte Eliksir merasa terhina dan ingin membunuhku. Kedua sekte tersebut kemudian memancingku ke dalam bukit. Harimau binasa sebelum menyerangku. Secara tiba-tiba, mereka memotong salah satu kakiku sebelum mendorong aku ke bawah tebing. Ford tersenyum dingin. Sekte Pedang dan Sekte Eliksir hanyalah bajingan yang bertingkah seperti orang suci di depan orang lain. Tetapi, mereka sebenarnya adalah iblis. Aku telah kehilangan satu kakiku. Tak peduli seberapa kuat diriku, aku tidak akan bisa meninggalkan lembah ini. Aku pun telah terperangkap di sini selama 10 tahun sekarang. 10 tahun penuh. Bab 769. Brak. Daryl menjadi sangat marah ketika mendengar cerita masternya. Dia lantas meninju batu di depannya, dan memecahnya hingga beberapa bagian. Mata Daryl pun memerah. Master, tinggalkan tempat ini bersamaku dan kita akan pergi sekarang untuk menghancurkan Sekte Pedang dan Sekte Eliksir. Dia bisa membalaskan dendam untuk masternya dalam perjalanannya karena mau tidak mau dia harus melewati Sekte Pedang sebelum sampai ke lembah misterius. Hah. Ford menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan. Apa? Daryl terkejut. Ford tertawa dan kemudian dengan tenang berkata, sebelumnya, aku selalu memikirkan balas dendam siang dan malam. Belakangan aku menyadari betapa muda dan tidak sabarnya diriku. Saat itu, aku ingin berada di puncak dunia karena merasa teknik pedangku tidak terkalahkan. Dan karena itu, aku mengalahkan Master Sekte Pedang dan Sekte Eliksir yang kemudian membuat mereka ingin balas dendam. Ford berhenti sebelum melihat ke langit. Dengan damai. Apa gunanya bagiku menghancurkan Sekte Pedang dan Sekte Eliksir? Sekarang aku menyadari bahwa dengan melakukan hal itu, akan ada lebih banyak balas dendam di antara kami. Sekarang aku pun telah melepaskan segalanya. Lagi pula, sekarang aku sudah lumpuh. Orang-orang pasti akan menertawakanku jika aku pergi dari sini. Aku harus tinggal di lembah ini dengan langit sebagai selimutku dan tanah sebagai tempat tidurku. Bukankah itu hal yang terbaik di dunia ini? Hahaha. Ford tertawa keras sementara matanya menjadi merah di bawah angin dingin.
Haah. Daryl menghela napas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ford melambaikan tangannya dan berkata dengan suara kasar, "Kalian pergilah sekarang." "Master, aku." Daryl berdiri dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku memerintahmu untuk pergi." Ford berteriak dengan suara tegasnya. "Kalau begitu kita akan pergi, Master." Daryl akhirnya berkata demikian setelah terdiam selama lebih dari 10 menit, dia benar-benar ingin membawa Ford bersamanya, karena Master akan sendirian lagi setelah dia dan Joel pergi. Namun, dia tahu karakter Ford dengan baik. Begitu dia memutuskan untuk tinggal di sana, dia tidak akan berubah pikiran, apapun yang terjadi. Ford pun mengangguk dan berdiri. "Anak muda, jadilah pria yang tegas. Pergilah sekarang karena aku sudah merasa lelah. Aku mau tidur sekarang." Setelah dia berbicara, dia lalu berbalik dan berjalan menuju gua tidak jauh dari tempat dia beristirahat. Daryl mengepalkan tinjunya dengan erat. Joel juga tidak bisa mengendalikan emosinya dan air mata mulai jatuh di pipinya. Dia lalu menatap Daryl. "Master, apakah kita harus pergi?" Dia enggan untuk pergi. Daryl menghela napas dan mengangguk, karena dia tidak punya pilihan. Master Ford tidak ingin pergi, tetapi Daryl ingin segera pergi menuju dunia baru. Dia harus pergi secepatnya. Joel menyeka air matanya setelah mendengar itu dan kemudian berteriak pada Ford, "Master Ford, kami akan kembali untuk mengunjungimu." Dia lalu berjalan berdampingan dengan Daryl menuju tebing. Begitu mereka sampai, Daryl lalu berkata, "Joel, pegang erat-erat." Joel lalu mengangguk dan memeluk Daryl dengan erat. Brak. Saat berikutnya, Daryl menarik napas dalam-dalam sambil memegang pedang. Minum darah. Energi internalnya meledak dan mereka mulai terbang ke atas. Daryl menggunakan teknik pedang. Begitu energinya mulai melemah, aura pedangnya diarahkan ke dinding tebing. Dan mereka bangkit kembali dengan mengandalkan aura energi. Daryl melihat Ford berjalan perlahan keluar dari guanya di lembah, ketika dia dan Joel mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Dia menatap mereka di langit dengan senyum dan kerutan di wajahnya. "Anak muda, kembalilah mengunjungi mastermu saat kau punya waktu luang." Daryl tidak bisa mengendalikan emosinya lagi saat dia mendengar suara Ford. Penglihatannya langsung kabur, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali. Bab 770. "Master, aku akan kembali mengunjungimu. Aku pergi sekarang." Daryl mengatupkan giginya tanpa melihat ke belakang. Dia pun melompat dan terus mendaki ke atas. Daryl tidak yakin sudah berapa lama berlalu, tapi dia mulai merasa kehilangan energi internal. Dia akhirnya mencapai puncak gunung ketika hampir tidak tahan lagi. Haah. Daryl menghela napas di puncak gunung. Dia sangat bersemangat saat melihat ke arah daratan yang luas. Dia kini merasa seperti berada di surga. Sial. Untungnya, dia bertemu Master Ford dan mempelajari teknik pedangnya. Jika tidak, dia akan selamanya terjebak di sana. "Master, kita akhirnya kembali ke sini." Joel bersorak gembira. Daryl mengangguk dan memandang ke lembah yang dalam. "Ayo, kita pergi." Dia lalu berjalan menuruni bukit secara perlahan sambil berbicara, sementara Joel mengikutinya di belakang. Daryl sangat marah begitu mereka mencapai tempat di mana Markus sebelumnya meninggalkan mereka. Pria itu dengan sengaja membawa mereka ke tempat yang salah. Daryl sejujurnya ingin kembali ke kota Haidan, membalaskan dendam pada Markus. Namun, Daryl mengendalikan dirinya. Karena hal terpenting saat ini adalah
mencapai Sekte Pedang, melewati lembah misterius, dan menuju dunia baru. Dia tentu saja akan membalaskan dendam untuk Ford begitu tiba di Sekte Pedang. Master Ford bisa melupakan kejadian itu, tetapi Daryl sebagai muridnya ingin memberi mereka pelajaran apapun yang terjadi. Daryl dan Joel lalu terus menanyakan arah menuju Sekte Pedang. Daryl kemudian menyewa mobil kecil karena mereka telah lelah berjalan. Saat hari semakin gelap, dia lalu membawa kendaraannya ke arah hutan. Seraya berkata, "Joel, kita akan beristirahat di sini dan tidur di dalam mobil malam ini." "Bagus." Joel mengangguk patuh sambil meletakkan selimut untuk Daryl dan bertanya, "Master, apakah kau lelah mengemudi? Biarkan aku memijat kakimu nanti." Hati Daryl terasa hangat saat mendengarnya. "Aku tidak lelah," Daryl tertawa dan berbaring di kursinya dengan mata tertutup, tetapi dia tidak bisa tidur. Karena pikirannya dipenuhi dengan bayangan Ivene dan Monica. Joel menepuk lembut Daryl sambil bernyanyi, ketika dia melihat Daryl tidak bisa tidur. "Mimpimu akan manis sementara air mata akan tetap mengalir saat kau bangun besok. Tahukah kau, bahwa patah hatimu kosong. Hidup ini akan berjalan selamanya. Tetapi hanya kau yang akan ada di hatiku." Melodi lagunya bagus dan suara Joel pun terdengar merdu. Daryl benar-benar menikmatinya. "Joel, apa judul lagu itu?" Tidak hanya melodinya yang bagus, tapi liriknya juga menarik. Terutama dua baris terakhir, "Hidup ini akan berjalan selamanya, tetapi hanya kau yang akan ada di hatiku." Joel tersenyum. "Master, ibuku mengajariku lagu itu ketika aku masih kecil. Aku tidak tahu nama lagunya." Mereka lalu tiba-tiba mendengar suara langkah kaki saat Joel berbicara. Beberapa pria dengan pisau di tangan tiba-tiba muncul dari hutan dan mengepung mobil mereka. Jelas sekali, sekelompok orang itu adalah para bandit gunung. Mereka lalu berjalan mendekat sambil melihat Daryl dan Joel di dalam mobil. Pemimpin bandit itu lalu dengan dingin berkata, "Serahkan semua uangmu. Sekarang, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya sekelompok orang itu melakukan aksinya." Mereka semua tampak terlatih dengan wajah tertutup. Daryl tertawa. Para bandit di hadapannya itu sama sekali tidak kuat. Bahkan pemimpin mereka hanya seorang Master Jenderal tingkat 5. Siapa yang bahkan memberi mereka keberanian untuk merampok? "Master." Joel menarik tangan Daryl karena ketakutan. Daryl menepuk tangan Joel dan berkata, "Jangan khawatir." Daryl kemudian menurunkan jendela, melihat ke arah pemimpin, dan dengan tenang berkata, "Kami tidak memiliki sesuatu yang berharga. Mungkin kau bisa memberi kami uang." Apa yang baru saja dia katakan?